Anda kembali di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Mereka meminta seluruh pihak untuk menghormati konstitusi. Polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menanggapi usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut bahwa terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 sudah sesuai konstitusi. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menegaskan partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara konstitusional. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Idrus mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan tuntutan tersebut dan tidak perlu menguras energi membicarakan tuntutan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya, kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah mengolah itu. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto menyebut sikap Presiden Prabowo Subianto menghargai setiap usulan yang disampaikan, namun tidak bisa serta-merta langsung mengambil keputusan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak ikut berpolemik agar tidak muncul kegaduhan. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyerukan usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR, di mana gerakan ini didukung lebih dari 300 purnawirawan TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Rencana Solo menjadi daerah istimewa mendapat perhatian pemerintah. Melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan menjadi daerah istimewa Solo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan mengkaji usulan ini. Tito juga menegaskan setiap pembentukan daerah ada undang-undangnya, sehingga pembentukan daerah istimewa Solo akan didasarkan kepada undang-undang. Pembahasan daerah istimewa Surakarta ini bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi
hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan dengan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah istimewa ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain, seperti Surakarta yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan minta dibikin daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kan pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdebat dengan seorang anak tentang kegiatan perpisahan sekolah yang berbayar. Apa saja yang dibahas? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Tapi sekolahnya bu gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan begitu sih Pak. Apa?